Kenapa baru sekarang kepikiran untuk bikin itu? Kepikirannya karena kayak orang kan kebanyakan nonton kami kan emang band yang heboh ya, band yang lusuh gitu. Kayaknya kalau kayak kita bikin acara sendiri, konser sendiri kan kita bebas ngelakuin apa, dan kemarin juga habis ngelakuin showcase bikin beberapa titik namanya Alon-Alon Alit dan akustik, dan ternyata kok lucu juga ya. Tetap lagunya kami yang biasa di kayak rusuh dengan penuh distorsi, penuh dengan rock, dengan bingar-bingar gitu, simbal segala macam. Lucu juga nih kayak mungkin kalau misalnya di dalam satu show yang Jalan Sadar ini ada full set juga akustik gitu, mungkin dapat pengalaman yang berbeda juga kan untuk si penonton. Karena kan kalau main reguler, tanda petik dalam arti event-event lain, kami main misalnya 45 menit sejam, untuk ganti akustik, untuk ganti ini kayaknya sayang waktunya gitu. Kalau ini kan kita punya keleluasan dan kebebasan untuk berekspresi, dan juga penontonnya bisa dapat pengalaman yang berbeda. Jadi tujuannya sih lebih kayak itu ya. Itu akustiknya benar-benar akustik ini atau sebenarnya ya tetap ada elektriknya? Sebenarnya kalau ngomongin ada elektriknya pasti ada. Karena kan TJ tetap main gitar elektrik, terus misalnya Putih tetap main keyboard, tapi sebenarnya bunyinya piano. Tapi lebih ke moodnya sih sebenarnya maksudnya, tapi nggak literally semuanya akustik, kita nggak pakai colokan. Jadi emang dari segi aransemen juga akan berbeda gitu. Jadi ini bukan cuma mengalter dari versi full band ke versi akustik, tapi versi akustiknya pun akan ada sedikit perubahan aransemennya gitu. Jadi emang mungkin di Jakarta dan di Bandung bahkan akan ada panggung yang berbeda gitu untuk set akustiknya. Jadi kami pindah gitu. Semoga. Iya. Kalau yang kalau kota-kota lain mungkin karena terlalu sempit, jadi ya kita akan main di bawah. Cuman ya hopefully itu bisa terjadi sih suatu. Dan karena emang kan mau ada album akustik kan, jadi sekalian ya memperkenalkan. Kalau Gerald sendiri mungkin gimana? Biasanya kan manggung lompat-lompat sana sini gitu. Terus nanti di akustik akan seperti apa sih lo sendiri? Sebenarnya sama aja ya. Dulu gue Iga juga dulu sempat punya band yang akustikan, gue juga ada yang lebih akustik. Tetap lompat-lompat juga tetap bisa. Cuma kan maksudnya kalau kayak gini kan tergantung konteks lagunya ya. Kalau misalnya lagunya ada lagu kami judulnya Miansen Biang, lagunya memang mellow ballad, khusyuk. Kalau gue tiba-tiba lompat-lompat kan juga mendistraksi si penonton kan. Maksudnya kan itu kan juga nggak kena gitu. Tapi kalau gue lompat-lompat misalnya lagunya, misalnya lagu bara, misalnya terbawa dalam waktu part emang hebohnya gue lompat, itu masih sesuai konteks kan. Tapi kalau aku sendiri gue lompat-lompat sendiri kayak ini orang mau ngapain ya? Gitu loh. Tapi kan tetap sesuai konteks lagunya dan aransemen lagu. Dan kemungkinan juga secara performance mungkin pas akustik kami akan duduk. Iya gitu. Ya bisa akan tetap seru sih. Beberapa kali memang main akustik juga emang tetap gila-gilaan gitu. Dalam konteks yang berbeda gitu. Mas Sendiri yang akustik lagu viral yang ini di akustikin atau malah dua-duanya? Enggak. Jadi emang yang khusus terbawa dalam waktu emang kita mainin sebagaimana mestinya. Karena itu orang yang orang pengen dengarkan. Mas, kalau repertoar untuk setiap kota lagu-lagunya akan sama atau akan diacak-acak? Ya mungkin ya guys, sebenarnya pasti Jalanan Sadar yang album full pasti ada semua di semua kota. Cuma mungkin yang tadi yang gue bilang pas presscon B-sides-nya itu mungkin bisa tukar-tukar sedikit gitu. Dan mungkin encore-nya misalnya kalau emang ada penonton yang minta encore akan beda gitu. Mungkin katakanlah dari mungkin urutan yang bisa kita putar-putar. Ya itu juga bisa, urutan bisa, lagu 1-2 biasa beda juga bisa. Ya. Ketemunya Desember gara-gara kalian mendadak viral atau gimana? Jadwalnya? Karena memang ada banyak hal sih Mas yang harus kami arrange perihal tour, karena tour itu kan tidak semudah kita main biasa kan, karena ini benar-benar kita yang bikin dan kita yang inisiasi. Jadi akhirnya ya tentunya juga berkaitan dengan jadwal yang tiba-tiba menjadi padat sekali gitu. Akhirnya kemudian kayak paling mentok di Desember kita harus lakuin nih, karena ini nggak mungkin jangan sampai nggak kejadian. Dan akhirnya ya udah terjadinya malah justru di akhir tahun. Dan ya untuk apapun alasan yang baik gitu ya, sepertinya ini juga jadi tur penutup tahun ini yang manis gitu. Itu sih. Berarti ini nggak ada collab sama band lokal gitu karena intimate atau? Iya. Dan ini juga berkaitan juga dengan kenapa tadi kami ada pengen bisa ngajak band lokal di sana, cuman karena kayak dari segi akomodasi juga akan lumayan bengkak, dan akhirnya kami memutuskan supaya harga tiket juga tetap terjangkau. Ya udah kami berusaha untuk main sendiri dulu deh gitu. Tapi mungkin nanti di kemudian hari kalau kita bisa bikin tour yang lebih ada openingnya itu seru pasti. Kan udah perjalanan 13 tahun, banyak juga band Indonesia yang selalu punya momentum di berapa tahun, even di atas 1 dekade itu bikin tunggal. Nah kalian sendiri udah mempersiapkan itu atau ya jalan aja? Konser tunggal Banget yang besar. sebenarnya sih
Iya, amin ya. Amin. Januari di sana tuh. Tapi maksudnya sebenarnya konser itu mau 100 orang kapasitasnya tetap istilahnya tetap sama konser. Jadi kan kita anggap kita nggak pernah bedain kita mau main di GBK, kita mau main di Krapela, mau di mana tetap akan dengan energi dan effort yang sama. Cuma kalau emang benar-benar yang skalanya besar, pastinya ya menunggu lagi ntar momen yang mungkin lebih tepat kali ya. Gitu, sambil misalkan ya entah ya gitu misalkan. GBK minimal. Ya, Amin. Tapi kan maksudnya kita juga sadar kalau misalnya kita bikin situ kapasitasnya bisa nggak menarik penontonnya untuk ramai ke situ gitu. Jadi kita juga tetap realistis tapi kita juga punya cita-cita gitu. Itu sih. Untuk tur kali ini kira-kira apa sih yang diharapin ketika orang datang nonton terus balik dari konser itu vibes yang pengen didapatkan sama para suara para penonton itu apa? Mungkin ini ya kami selalu berusaha keras untuk menyediakan atau menyajikan performance yang all out gitu ya, dan itu juga mungkin salah satu kenapa orang mau nonton Bara Suara kan banyak sekali mendapatkan respons bahwa lu harus nonton dia live nih, harus nonton dia live, harus nonton mereka live dan lain-lain. Dan itu sih yang impact itu yang pengen kami sajikan, karena beda ketika kita dengerin musik di sendiri di headphone atau di mana dengan nonton langsung, dan kami pengen ketika orang pulang itu pengen nonton lagi Bara Suara, atau bahkan untuk yang kalau yang ada musisi yang nonton, kami pengen berusaha kami berharap bahwa ketika mereka bisa nonton Bara Suara, kalau mereka ngeband mereka jadi lebih semangat lagi ngebandnya, gitu-gitunya sih sebenarnya yang kami pengen coba harapkan gitu. All out-nya itu ya. All out gitu sih. Ya, sebenarnya kan kalau kayak gini kan emang kita pengen ngasih, bukannya di acara lain kita nggak ngasih yang terbaik ya, cuma ini bener-bener kita doang sama si penonton yang emang bener-bener eager mau beli tiket untuk nonton satu doang nih Bara Suara. Kan itu kan hal yang berbeda dengan misalnya kita main di festival besar yang banyak artis, campur dia tujuan utamanya mau nonton siapa nih, beda-beda. Kalau ini bener-bener konteks Bara Suara dan si penunggang badai atau si fansnya ini. Jadi kan itu udah punya tali yang berbeda tuh. Jadi kita mau mainin tiba-tiba lagu yang kita tiba-tiba mungkin orang yang biasa dengerin festival ini lagu yang Bara Suara yang mana ya nggak tahu. Tapi kalau itu mungkin dia bisa nyanyi-nyanyi, pada nyanyi. Kan energi itu yang pertukarannya itu yang kita harapkan kan. Gitu. Cuma semoga bisa kayak gitu, bisa nyampe. Mas Iga mau tanya Mas, kenapa sekarang kalau mau udah nggak pakai batik lagi Mas? Saya stop pakai batik tuh 2019. Sebetulnya karena emang pengen move on dari appearance aja sih, kayak kan saya udah dari 2014 udah pakai batik sampai 2019, akhirnya kayaknya pengen ganti juga gitu, bosen juga gitu. Tapi ya nothing against batik atau apapun ya, emang bener-bener kayak pengen nyoba hal yang baru aja sih. Tapi ada itu nggak? Semakin tua kali. Harusnya makin tua semakin batik kan. Cuman ini ya emang pengen yang baru aja sih. Ini kan dari film terkenal, walaupun filmnya udah ada. Selanjutnya udah ada tawaran atau sebenarnya pengen coba lagi gitu? Sebenarnya langsung ada tawaran sih. Cuma kita juga belum kalau ada yang cocok, kita juga nggak ini sih. Kalau dulu saya semua. Kalau misalnya ada banyak ya kita belum tentu nolak juga kan. Tapi kan kita tetap lihat filmnya nyambung nggak, kira-kira ngobrol dengan director nyambung apa. Tapi kalau tawaran sih langsung ada sih. Itu tawaran bikin sendiri atau minta udah lagu yang ada? Kayaknya dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Tapi emang ya ibaratnya kami juga cukup Picky, kita sih picky sih picky kerjasama. banget gitu untuk kayak gitu-gitu. Jadi kemarin untungnya alhamdulillah yang datang Mas Yandi gitu kan, kita udah tahu ya Yandi Lawrence nih. Jadi ada kita tahu lah. Ya tapi membuka banget kesempatan ini selama emang kami harus cocok. Benar. Sikat. Mau director baru, mau director lama, kalau kita ngeliat skripnya menarik, ngeliat konsep dari ide dari dia menarik, kenapa enggak kan? Mau itu lagu baru lagu lama ya. Kalau tiba-tiba film tentang apa nih, pocong meledak di mana gitu kan, bingung juga nih, gitu kayak nggak nyambung deh. mesti cari konteks yang pas juga gitu. Jangan sampai nanti terkesannya jadi kayak malah tempelan doang atau apa gitu. Jelang konser ini, Bara Suara sendiri jadi stop manggung di mana-mana nggak sih untuk ngasih experience ke konser ini? Kebetulan sebenarnya nggak biasa kan gitu ya. Tapi mumpung kita lagi ada banyak tawaran, ya gas aja sih. Makanya sebenarnya yang bisa kita tawarkan itu hal yang berbeda kan. Untuk ini kan benar-benar jalanan sadap full album ya, lo nggak bisa dapetin kalau kita main di festival atau main di mana. Gitu. Cuma ya untungnya sebenarnya ya bersyukurnya Bara punya fans yang nonton setlist yang sama tetap datang terus. Ada aja mau itu 1 orang, mau 10 orang kayak gila lo ya. Nggak tahu ya dia punya ambisi atau kesenangannya sendiri gitu. Tapi kan makanya dengan pengalaman baru ini siapa tahu tetap bisa menarik animo baik itu penonton baru ataupun penonton lama ya.
mungkin bakal bekerja sama seniman-seniman gitu buat bikin instalasi atau seperti apa? Kalau Ide yang menarik sebenarnya. itu ide yang menarik, cuman karena itu tadi banyak hal-hal yang karena ini turis sebenarnya cenderung kecil skalanya, jadi kami nggak bisa berbuat banyak dalam hal ekspansi pertunjukan seperti instalasi, kemudian event ngajak kolaborasi sama band-band lain gitu. Jadi ini emang kami keep it small dulu, keep it simple, dan keep it apa namanya ya, kayak affordable untuk orang yang datang, karena kan kalau kita nambah sesuatu kita harus membebankan itu nantinya juga kepada harga tiket gitu. Kami nggak mau, kamu pengen tetap ini supaya terjangkau supaya orang bisa beli gitu. Jadi akhirnya kami keep it simple, dan mungkin ketika nanti dalam kesempatan yang lebih besar dengan apa namanya dengan skala yang lebih besar lagi, kita bisa tuh masukin hal-hal kayak gitu, Kayak event lain. event lain.